Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Kepala SMB Negeri 2 Baitul Ibu Sri Sukiyati SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Diah Widya Studi SPD selaku Pengawas SMP. Yang kami hormati Ibu Rabiatul Adawiyah SPSI MPD selaku Fasilitator Nasional. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Baitul yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang meeting SMP Negeri 2 Baitul dalam rangka berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang berhormati, di sini kami akan menyampaikan susunan acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat sambutan Kepala SMP Negeri 2 Baitul, acara yang kelima sambutan dari Ibu Pengawas, acara yang keenam sambutan dari Fasilitator Nasional, acara yang ketujuh inti acara berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat, dan acara yang ke-8 adalah penutup. Bapak Ibu yang hormati, karena acara yang sudah siang, mari kita mulai acara pada siang ini dengan membaca acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Nasuki, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Ibu Fasilitator, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru semuanya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara berbagi praktik 7 jurus BK hebat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan insight, pencerahan, pemahaman, sehingga kita bisa mendidik anak bangsa dengan hebat dan dengan tepat. Allahumma amin. Doa saya imami, Bapak Ibu untuk mengamininya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma antas salam wa minkas salam, fakajinna rabbana bisalam wadkhilna jannata darussalam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nasuki. Alhamdulillah. Acara yang keempat, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Bantul kepada Ibu Sri Sukirti SPD LPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang, luar biasa, yes. Yang saya hormati fasilitator dari Brebes yang cantik, yang saya hormati pengawas SMP di wilayah kita, Ibu Dia yang sangat kita cintai dan juga yang sangat cantik. Dua-duanya cantik ini ya. Maka sebenarnya kalau saya duduk di sini itu langsung cantik-cantik dua. Dan saya hormati, terima kasih atas kerawannya di sekolah kami, dan saya menyatakan syukur menaruh kepada penjenengan. Ya, beginilah keadaan SMP Negeri 2 Bantul, tempat Bu Umi untuk mengabdi di sekolah ini. Kami sekarang itu 28 guru dengan kelas 24 guru. Jadi semoga yang sakit tidak lebih dari 4 ya. Kalau lebih dari 4 sudah bingung itu. Kalau yang 2 dinas ular, yang 2 sakit, nah itu sudah kacau. Nih, sehingga kemarin Bapak Ibu perpisahan 10 guru purna tugas, dan saya sudah melaporkan hari Senin ke dinas Dikbud. Semuanya saya beri surat, kepala dinas, kabit SMP, kabit PPTK.
Semuanya saya kasih surat keadaan guru SMP Negeri 2 Banyudono semacam ini. Oleh karena itu ini dari yang Bapak Ibu mesti kan Mudoroso ada guru baru Bu, asik gitu. Dua itu nggak mau pindah di sini. Yang satu di Cepogo 1, yang satu di SMP 2 mau pindah di sini nggak saya nggak mau gitu. Jadi boleh saya belum kesini biar tahu sekolah desa seperti apa ya. Kalau Cepogo 1 itu kelasnya kan itu terasering, di sana terasering di bawah, sehingga di sana tidak usah pasang AC, sudah dingin. Di sana sekolah Adiwiyata yang menetapkan saya itu, memang sampai saya ke Cepogo 1 sering gitu. Terus yang satu SMP 2 Boyolali, Napak Tilas itu angkatannya Mas Tama. Padahal Mas Tama itu murid saya SMP 2 Boyolali. Jadi itu murid itu Mas. Sama dengan P3K yang ada di sini sama guru di sini Bu. Banyak yang murid saya. SMP 1 Banyudono itu di sini murid saya tak hitung. Bu Iin, Bu Dewi, Bu Nuneng, Mbak Rizka, itu SMP 1 Boyolali. Yang SMP 1 Boyolali itu Mas Kal. Sama ini Bu Siska. Loro-loro ini berbeda ini. Nanti tidak ada saya yang galak, itu dua itu sudah galak. Mewarisi. Hari ini adalah hari pertama kami akan menerima tentang BK. Kalau kemarin memang Bapak itu pasti itu kasih BK, kalau dilempar kalau di guru BK di sini 3 imut-imut semua, kecil-kecil semua. Karena kalau mau gemuk itu langsung digetak sama Pak Samu juga, langsung masuk. Nah itu depan itu 2 ditambah 1. Jadi 3 guru BK yang kecil-kecil gitu. Ya, kami mohon bimbingannya kedua beliau yang hebat ini tentang BK yang baik dan benar bagaimana. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar ini saya kalah dengan beliau. Ini Dr. Wahidin Sudianto. Dia kalah ini. Dokter mau pilih guru SMP Loro Banyudono. Jadi saya juga sampai takut kalau menghadap beliau. Takut dimintai uang. Ini tolong kami betul-betul mau langsung tahu tentang BK ini. Oh bimbingannya inilah guru kami seadanya sejumlah 28 guru. Nanti ditinggal pada tahun 26 tinggal 26 guru, sehingga rombongnya akan saya ciutkan. Dapotiknya tetap 8 kelas paralel. Boleh tak turuti ya namanya. Kasihan Mas Yunus itu jam 1, 2, 3 kelas 3, 4, berapa Mas? 3 kelas sesuk 3 kelas boleh. Jadi 1 kali dia 3 kelas. Untung masih muda. Ya, saya pulang Pak Sanusi lah, pulang pun bayar. Mami bolos terus dicegat guru BK. Saya timut-timut. Kata ini Mas. Bolos, ini nanti saya serahkan semuanya, mohon bimbingannya sekali lagi. Dan terima kasih sekali loh, baru kerawan dari luar daerah itu jenengan dari Brebes. Sayangnya kemarin saya tidak lihat bawakan berapa enggak. Lo kasih daftar Bu. Sayangnya tidak begitu, sehingga besok mungkin bisa disambung lagi. Ini N berapa, on berapa begitu kan? Oke siap. Mas B. Oh iya betul. Iya
Iya, harusnya begitu. Kenapa harus jam 2:30 kereta api? Nah, tidur. Kita bisa mau buka kegiatan PR jam 2. Gitu. Saya biarkan dari dinas sampai sana. Oh gitu. Nanti kepala dinasnya mau diunjuk gitu. Siapa yang nyuruh? Sesama kepala dinas. Kalau di sini santai Bu, jadi kami beliau dengan kepala dinas gitu itu biasa. Apalagi Bu Dia itu, soal jarak jauh semua sih. Ini dan Bu Umi itu guru yang baik. Saya belum pernah kasih tugas ke Bu Umi itu, Bu Umi menolak. Saya mau dinilai. Saya mau dinilai. Nah, semoga apa yang disampaikan dari BK ini kita bisa menjalankannya. Ya, itu Bu. Ya, saya juga minta maaf kalau cara jalannya anggenipun nggoto panjenengan kirang kernating kendari. Kirang guguh, lungguh, suguh, aruh. Nah, ugi kirang tersilo kula nyuwun pangapunten ingkang kata. Semoga apa yang menjadi angan-angan kami sarana pendidikan bisa kita terapkan di sekolah ini. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal kasumah ngaten dumateng Bapak Dr. Wahidin Sugiyosojo. Terima kasih kepada Ibu Sri Sugiyati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Betono yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Pengawas SKP kepada Ibu Diah Widya Stuti SPD Dirjen MSI SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya aturkan terima kasih atas kehadiran Ibu Robiatul. Ini tadi baru kenal tapi sudah seperti bertemu lama ya Bu ya. Berarti kita sehati. Jika kepada yang saya hormati bunda saya yang cantik cerita di samping saya ini, semoga sehat selalu. Kemarin saya curigai, begitu saya curigai kemarin, sing telepon aku Pak Haji gitu. Nah, bunda ini mesti yang dulu ibu boten Bu, saya tuh curigainya nek sing telepon Ibu Nur atau Pak Haji, aduh, apa bunda ini sedang tidak baik-baik saja ya? Nah, saya khawatirnya begitu, ternyata juga sedang gerah beliau. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa bersama kita di sini dengan senyum cerah ceria beliau di sini. Jadi nek sing ndak awake dhewe gelak kuwi jenenge fitnah ya Bu. Fitnah. Karena saya juga pernah itu ada yang jadi kan pernah sing jenenge dia galak itu loh. Dan sing dilapori malah iya ya. Ternyata iya ya Pak ya. Ternyata iya. Itu makanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, tolonglah kamu ini disayang. Sama seperti Bu Robi nanti ya, kalau sudah sayang dengan Bu Robi nanti tolong dikenal ya Bu ya. Jadi karena tadi Bunda kan bahasa daerah, saya bahasa Inggris. Ini ada pepatah love at the first sight. Cinta pada pandangan pertama. Jadi saya berharap itu setiap datang ke satuan pendidikan tubuh semua itu ada rasa itu love at the first sight. Sama seperti saya tadi berjumpa Bu Robi itu sudah bercanda tadi ya Bu ya, sudah bercanda seperti saudara yang sudah kenal. Ini intinya mengapa hari ini ada berbagai praktik baik BK dengan 7 jurus BK yang hebat. Saya kemarin sedikit baca itu Bu. Ternyata bagaimana tentang guru BK itu harus menggali
interaksi, kolaborasi, kemudian bagaimana nanti kalau ada siswa itu yang merasa under pressure, merasa tertekan, guru BK itu harus bisa meningkatkan, membangkitkan ya, dengan motivasi sehingga itu tidak merasa putus asa. Kemudian yang tak kalah penting itu bagaimana membangun kolaborasi. Hari ini yang kolaborasinya jelek apapun kita evaluasi. Kenapa Bu Umi tadi tidak punya operator? Enggak, maksudnya tadi untuk untuk lagu Indonesia Raya pengusahaan ada di Hanggabe di sini udah narasumber, udah operator, akhirnya sampai lagunya lesu. Saya tadi juga mau ke situ, Bu. Tulisan tadi ternyata bisa ini mengecoh kita, gitu. Wong wis hafal Indonesia Raya lagu ini, merasa ndak nyawa tulisannya. Oh, nyawa dari channel di sana malah nyawa tulisannya. Itu akhirnya perhatiannya sampai terkepung gitu. Itu makanya perlunya kolaborasi di sini. Nanti kalau guru BK kolaborasinya juga dengan orang tua, juga dengan murid dan juga dengan lingkungan. Kemudian membangun situasi bagaimana sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak. Anak itu nyaman, merasa kondusif dan betah di sekolah. Orang mesti pengen bolos, orang nanti kabar tawuran lagi. Seperti saya hari ini senang sekali karena pengawas dilibatkan untuk acara seperti ini. Karena kebanyakan itu sekarang buka TikTok ya. Oh, di sekolah A ini terjadi ini, di sekolah B terjadi ini. Terus saya ada WA di telepon, jadi siapa tuh pengawasnya gitu. Wah, lah kurang ngerti cuy gitu. Betul, ada yang WA, jadi siapa jadi pengawasnya? Saya juga tahu. Karena orang yang WA, yang WA itu pasti sudah tahu kalau itu pengawasnya adalah saya, gitu kan? Kenapa sampai WA sampai telepon saya? Ini saya tahunya juga ternyata dari TikTok, dari luar dan lain sebagainya. Nah, ini saya harapkan besok tidak ada lagi seperti ini. Jadi saya senang sekali sebagai pengawas sekolah itu dilibatkan karena ini adalah satu keluarga. Jadi kalau satu keluarga itu saya mendengar suatu peristiwa yang ada di sekolah ini, saya juga tidak mungkin untuk memviralkan yang sesuatu yang tidak mengedukasi. Jadi sesuatu itu bisa terjadi pasti karena adanya kesalahpahaman dan kurang pemahaman. Seperti kemarin ada peristiwa di TikTok yang kepala sekolah menampar itu ya sampai akhirnya ya dinonaktifkan. Nampar itu sebetulnya ada nampar halus, ada nampar ini, nah tapi dengan konotasi Pak Bahasa Indonesia menampar itu sudah kejam deh. Padahal namparnya itu halus, bisa sing alon, bisa, tapi karena ada kata-kata nampar. Ya. Terus kemarin di TikTok muncul lagi ada salah seorang guru, itu entah guru atau bakal atau apa saya nggak tahu, malah mensupport kalau kepala sekolahnya itu seperti itu, galak seperti itu, sering seperti itu. Ini saya harapkan tidak terjadi di sekolah ini. Jadi apapun sekolah kita ini adalah rumah kita. Bagaimana kita bisa membangun? Itu yang sering keluar. Oh, Pak Dokter. Saya juga pernah dilapori Bu Giarti itu galak. Nah, saya tanya dulu, Bu Giarti galak itu ngasih solusi tidak? Gitu. Nah, kalau galak ngasih solusi itu namanya bukan galak, tapi disiplin. Tapi kalau galak itu kok muni-muni tok tanpa ada solusi, itu jenis galak. Pokoknya kayak ngelapornya malah tak belek kayak meneh, ya. Jadi tidak semata-mata itu kalau saya Bu Giarti itu menerima aduan itu terus langsung ditelan mentah-mentah itu juga tidak seperti itu. Sama nanti seperti guru BP ngomong ya, digali dulu permasalahannya apa,
pendekatannya tidak dengan muni-muni, tapi dengan mengelola emosi yang baik, begitu. Nah, dengan pertemuan hari ini di berbagi praktik baik, nanti saya harapkan bisa membentuk guru BK yang siap mendampingi peserta didik itu tidak secara akademik saja, tapi juga secara sosial dan emosional. Ini yang di depan saya ini ternyata anak didik saya. Mbak Andi ini murid saya bukan? Iya. Dulu waktu saya ngajar di Nemplak 2 ya Mbak ya. Sudah berkeluarga Mbak? Sudah punya putra? Berarti cucu saya sudah banyak. Saya ini jadi neni nggak apa-apa gitu ya. Nenek lincah karena diharapkan bisa kesenak-senak selama begitu. Monggo nanti acara ini saya serahkan kepada Bu Robi untuk memandu dari awal sampai akhir supaya nanti kita bisa membentuk dan tercetak guru BP yang siaga secara emosional, siaga secara sosial, dan juga siaga secara akademik. Demikian sedikit sambutan dari saya. Waktu saya silakan kepada Pak Dr. Wahidin Sudirohusodo. Saya baru sadar di sini ada dokter. Lalu membantu kita berbeda. Bapak panas ya situasinya. Saya menunggu Pak Sarmuji dan juga dokter. Oh, sip. Begitu, terima kasih Pak. Waktu saya aturkan kembali ke pengacara, pembawa acara kok pengacara ya, dokter pengacara ya Allah. Oke, kamu itu kayak kuat orang sing nyonggung. Ya, waktu saya kembalikan ke MC. Ini monggo untuk dilanjutkan kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Pujastuti SPD MSI yang telah menyambutkan sambutannya. Acara selanjutnya sambutan dari fasilitator kepada Ibu Robiatul Adawiyah SPSI MPD Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Kepala SMP 2 Bandono Ibu Sugiyati yang terkesat mantap. Mantap, saya kenal tadi. Oh, rasanya sudah kayak gadis dulu. Pria ini seperti itu, tapi beliau langsung, ibu ini luar biasa. Kami buat itu. Dari yang saya hormati Ibu Dimas, Bidang apapun, sambil jalan harus begini-begini ya. Tapi alih-alihnya dibawa pakai yang banyak. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Dia, jauh tapi kemarin kita sudah sempat komunikasi, ketemu langsung besti ya Bu, insya Allah seduluran. Dan yang saya hormati Bu Umi yang hari ini akan berbagi praktik baik, dan yang saya banggakan, yang saya cintai langsung tapi sih love at the sight Islam Inggris. Soalnya cinta pertamaku di dirinya lah. Hari ini ketemu langsung kena. Kalau saya harus ngomong bisa 2 jam nih, 5 menit saja, soalnya harus jam 1 lebih ini harus selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, izinnya saya datang ke sini. Terima kasih atas izinnya Ibu Kepala Sekolah hebat. Terima kasih Bapak Ibu mau open box, membuka sesuatu hal ilmu baru dari BK untuk menjadi lebih profesional. Karena sekarang guru BK tidak hanya membimbing
memandirikan, tidak hanya yang sifatnya sekarang, oh iya, guru BK masih dipandang sebagai, masih enggak di sini tuh, guru BK sebagai polisi sekolah, masih dilabel begitu kan guru BK di sini? Tidak ya Bu? Alhamdulillah, berarti hebat semua. Peran guru BK ini, 7 jurus BK hebat ini harus sudah guru wali. Sudah dibentuk guru wali Bapak Ibu? Sertifikasi neraca ya. Syaratnya itu duwi, soalnya masuk di Dapodi gitu. Terus guru mapel, guru wali kelas, ya harus menjadi bagian dari guru BK, harus kusdu iso dari guru BK. Maksudnya piye Bu? Maksudnya ketika ada anak nih jenengan di kelas, kemudian lihat anak yang sedang emosinya tidak terkendali, tiba-tiba marah sama temennya, bla 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 dan sebagainya, apa yang harus teriak? Bumi, cepat sini ke orang bocah sing lagi bully-bully nama sing tantrum dan sebagainya. Enggak kan? Maka apa yang harus dilakukan? Jenengan sudah diinisiasi nanti 7 jurus BK gimana mengelola emosi anak ini. Bisa nekon kayak gue sih sampai yang pime, dan sebagainya itu kan ada nanti di ya materi ini nanti. Kalau jenengan hari ini ada 2 hal yang dilakukan, yaitu hasil implementasi OJS 1 dan 2. Jadi Bu Umi ini sudah 1 bulan menggeluti ini, benar-benar sudah mengimplementasikan kepada murid ya. Jurusnya diambil Pak Bu Umi. Iya, kelola emosi dan jaga konsistensi. Gurunya juga kudu ngerti cara ngelola emosi gimana, jaga konsistensinya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam proses pembelajaran dengan murid. Ya, jadi sekali lagi ini tidak menjadi tugas guru BK tapi nanti akan menyeluruh, yaitu guru SD pun harus bisa menjadi guru BK. Enak Bu, guru BK harus ngopo nganggur. Bukan itu maksudnya. Konsep tetap guru BK adalah menindaklanjuti, menjadi inisiator. Ketika ada anak-anak yang stunting, maka guru BK harusnya jadi yang pertama yang tahu kondisi anak. Oh itu Bu, kasih jenengan ada anak yang lagi seperti ini. Komunikasi sama siapa wali kelas, kolaborasi lagi sama guru. Oh gara-gara matematika kan, soalnya pembelajaran matematika juga pernah garap PR wedi, akhirnya apa dino matematika atau Bu? Ya kan, banyak kan begitu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kerjasama, kolaborasi dengan guru matematika. Dan guru matematika tidak melabel. Ya memang pancen bocah kayak kowe bodoh. Bahasa ini apa berarti kayak ini? Kayak kowe. Kayak kowe. Kalau di sini kayak kowe. Kayak itu. Emang bocahnya seperti itu. Hipokris banget. Bocah seperti itu Bu, bocah itu bodoh, nggak boleh. Guru tidak boleh melabel anak, guru tidak boleh, bahasanya Bu Umi itu menjadi dinosaurus, tertutup kemudian melabel anak ini padahal banyak masalahnya anak. Kalau dibongkar, oh ternyata ibunya sama bapaknya lagi broken, oh bocah ini melu baik, oh bocah ini rumah dewekan, oh bocah ini yatim dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan oleh guru wali kelasnya atau guru wali? Ya harus bisa mengembangkan emosinya, harus bisa mengembangkan kemandiriannya, itu harus ditemukan. Kemudian kalau tidak berlanjut, maka siapa? Kerjasama dengan guru BK. Ya Bu, tak tindak lanjut ini sampai kayak bocah benar-benar kuat, mampu menemukan dirinya dan mampu mengimplementasikan apa yang sudah diberikan oleh guru wali, oleh guru mapel, sehingga anak ini menjadi pribadi yang kuat, menemukan
konsep diri yang bagus. Nah ini yang dipentingkan. Kolaborasi semua guru harus jadi nomor satu. Tidak iran-iran kan kesindengan kan wali dijunungan ke ini. Siapa yang tahu saat itu? Ibaratnya ibu kepala sekolah tiba-tiba di depannya ibu kepala sekolah ada anak yang bully-bullyan, apa harus didiamin? Ya tidak. Ibu kepala sekolah pun harus memberikan bimbingan nih. Bully bisa nyat-nyat ya seperti itu. Kemudian tidak melakukan pembiaran. Kalau bully itu kan awalnya pembiaran, kalau biasa bocah cilik, kalau masih biasa anak umur segitu ya kayak itu. Ketika semuanya terkondisi bagus, berempati, semuanya terkondisi bagus, punya rasa untuk memperbaiki tentang konsep diri anak ini berkembang lebih bagus usianya, maka insya Allah kondisi sekolah ini akan bagus. Guru-gurunya apik, rukun, ayem, integritas kepada kepala sekolah bagus. Ini tanda bahwa sekolah ini memberikan kenyamanan, gurunya betah di sekolah ini sampai orang balik, muridnya betah sekolah ini sampai orang balik-balik. Itu tandanya sekolahnya hebat. Apa Bu? Saya balik-balik sama Bu? Iya, balik-balik itu enggak pulang-pulang. Ya enggak pulang-pulang. Jadi bocah enggak pulang-pulang karena betah di sini. Nah, Bapak Ibu, apa bahasanya beda? Halo? Oke Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya sudah bisa mendampingi Bu Umi ke sini untuk apakah sudah benar-benar diimplementasikan, progresnya seperti apa kepada murid, sudah berapa persentase dari jurus yang dipilih itu sudah dilaksanakan dan berdampak kepada murid juga kepada gurunya. Nanti kita akan memberikan juga penilaian, memberikan kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan apa setelah ini. Oh kalau ini masih sekian persen Bu, gurunya masih begini, ini anaknya juga begini. Oke, berarti harus ada RTL yang berkelanjutan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah di sini. Benar-benar saya seperti keluarga sendiri dengan ibu kepala sekolah yang baik hati dan tidak sombong. Semoga ini menjadi persaudaraan awal juga pada Bapak Ibu semua. Senang bisa hadir di sini, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini demikian tadi sambutan dari fasilitator Ibu Robiah. Oke, sebelum kita ke acara inti, kita istirahat dulu, sudah waktu sholat zuhur. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah acara inti berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat kepada Ibu Umi Mubarokah SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang
berkenan. Nah, pada kali ini saya akan praktik baik tentang 7 jurus beda hebat. Nah, yang terhormat ibu kepala sekolah, yang terhormat ibu pengawas dan ibu fasilitator nasional, untuk pertama kali saya akan menjelaskan apa itu 7 jurus beda hebat. Yang pertama itu ada kenali potensi. Ya, kita harus mengenali potensi yang ada di anak didik. Terutama kalau di BK itu untuk pencarian nanti kelanjutannya di bakat minat. Nah, nanti kalau di SMP itu menjurusnya ke arah ekstrakurikuler. Nah, kalau nanti yang kelas 9 itu menjurus ke arah dia mau melanjutkan ke SMA. Nah, mau menjurus ke mana? Dan itu di situ untuk kita menggali potensi yang ada di anak. Dan setiap anak itu berbeda-beda potensinya. Ada yang jadi kita nggak ngejudge, oh anak ini potensinya unik. Semua anak itu unik, ya, karena masing-masing punya keunikan tersendiri. Ada yang di bidang musik, mungkin ada yang di bidang matematik atau di bidang bahasa dan itu. Nah, yang kedua itu kelola emosi. Kelola emosi itu nanti seperti ini, ya. Terus kelola emosi. Nah, bagaimana anak itu nanti tujuannya dia bisa mengendalikan emosi, ya, sehingga mereka akan membuat keputusan yang benar-benar itu bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Nah, yang di sini emosi ini tidak hanya berupa kemarahan, tapi nanti ada kekecewaan, sedih atau apa, tapi dia bisa mengetahui emosinya dan terus bisa mengendalikan apa yang dia lakukan. Terus yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Maksudnya di sini adalah menumbuhkan daya lenting anak. Kalau misalkan dia memperoleh kegagalan, dia akan berusaha untuk bangkit lagi, ya. Terus yang berikutnya adalah jaga konsistensi. Nah, bagaimana anak-anak untuk bisa menjaga konsistensinya dia dalam belajar atau dalam menaati tata tertib atau dalam melakukan segala kegiatan. Yang jurus yang kelima itu ya jalin koneksi. Kita untuk membuat sekolah ini hebat itu ada beberapa yang harus berhubungan, tidak hanya guru saja atau murid saja, semuanya saling berhubungan. Kita menjalin koneksi. Nah, yang berikutnya adalah jurus yang keenam, membangun kolaborasi antara guru, siswa atau semua warga sekolah juga dengan orang tua. Nah, untuk yang berikutnya, yang jurus yang terakhir adalah menata situasi. Menata situasi di sini membuat sekolah itu nyaman, aman dan menyenangkan. Nah, mau ke jingle ya Bapak Ibu, ini tentang ada jingle 7 jurus beda hebat. Nah, nanti kalau yang pertama tadi kelola emosi, gerakannya seperti ini. Terus kenali potensi, gerakannya seperti ini. Untuk kelola emosi seperti ini. Nah, terus yang jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi. Yang keempat jaga konsistensi. Terus yang kelima
Bapak Ibu bisa berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan jingle 7 jurus BK. Untuk kelola emosi, kemarin kita melaksanakan hari Sabtu 29 September 2025 di kelas 9A yang ada 36 murid yang tidak hadir. Nah, tujuannya ini dalam kegiatan ini membantu murid dalam mengelola emosi dan stres akademik. Nah, kita nggak tahu ternyata walaupun kelihatannya anaknya baik, kita ternyata kemarin saya lihat di screening kesehatan itu di bagian emosi dia ternyata mengalami tekanan. Walaupun itu anaknya pintar, hebat, tapi ternyata dia mengalami
tekanan di situ. Yang kedua itu membantu murid menyalurkan emosi ke perilaku yang positif. Nah nanti jadi kalau misalkan dia waktu emosi itu bisa mengendalikan dan nanti membuat tindakan yang bertanggung jawab tadi ke perilaku yang positif. Alasannya memilih jurus ini adalah masih banyak terdapat siswa yang belum bisa mengelola emosinya sehingga mereka sulit mengendalikan terutama di saat mereka marah. Nah, kadang dari anak-anak itu gojekannya atau bercandanya bermula dari bercanda, tapi mereka terus akhirnya jadi pengaman gitu loh. Nah, terus yang ini kelola emosi ada pembelajaran sosial emosional. Di sini ada self awareness yaitu menyadari diri. Anak-anak itu menyadari, oh aku sedang mempunyai emosi apa? Sedih, takut, marah. Nah itu seperti itu, kemampuan memahami emosi, pemikiran dengan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Nah di sini saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, atau bahagia ya, khawatir. Nah yang kedua adalah self management atau mengelola diri. Nah ini yang akan kita ajarkan ke anak-anak bagaimana untuk mengendalikan emosinya, dia untuk nanti biar tidak terjerumus ke perilaku-perilaku yang negatif. Nah, kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah. Oh, saat marah saya harus duduk. Saat marah saya tinggalkan orang yang membuat saya marah. Nah itu dia akan bisa seperti itu. Terus atau dengan tarik nafas panjang, menghitung ya, atau dia mungkin marah harus makan. Nah itu juga bisa. Terus yang ketiga itu setelah dia bisa mengelola, nanti akan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab, memilih pilihan setelah dia reda, ada jeda, nanti kondusif, dia terus bisa memutuskan apa yang harus saya lakukan. Nah itu saya yang ini dalam emosi. Nah ini sebelum mengendalikan dengan rumusnya kita tahu dulu apa yang kita ibaratkan seperti tangan yang mengepal. Itu ada di dalam otak kita ada neokortex, ada limbik sama reptil atau otak reptil dinosaurusnya. Nah di sini di kepala tangan, kalau misalkan tangannya mengepal berarti ini kondisinya, ini logikanya masih jalan, berarti di situ komplit ada neokortex, ada limbik, ada reptilian brain. Terus kalau misalkan ini tangannya membuka, itu berarti kan logikanya sudah tidak jalan. Dia adanya marah. Mau apa ini? Nah, terus kalau ini sudah membuka marahnya dan ke reptilian brain, itu adanya mau maju perang atau karena kalah dia harus mundur. Nah, ini bagaimana caranya supaya saat kondisi seperti ini kita bisa mengembalikan. Nah, ini tadi dengan rumus tanya. Nah, yang T, terima, tarik nafas dalam-dalam. Oh, kita tahu saya sedang emosi. Nah, mengetahui diri dulu. Habis itu amati apa yang terjadi. Nah, di dalam kepala kita, saya marah, saya khawatir, saya kecewa. Nah, terus yang berikutnya kita nikmati dengan tadi. Ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi lebih slow, tidak dikendalikan oleh tadi emosinya. Yang berikutnya yakini bahwa kamu itu lebih kuat daripada emosimu. Soalnya kalau kita emosinya yang kuat, logikanya tidak jalan. Nah, terus yang terakhir dengan seperti itu kita bisa melakukan tindakan atau respon yang positif. Ini ada konsep jeda yang dengan roda pilihan. Maksudnya kan saat orang
emosi itu harus diselingi dengan jeda untuk nanti ke respon tindakan. Kalau dia misalkan emosi terus langsung ke respon tindakan, nanti hasilnya keputusannya tidak akan bertanggung jawab. Nah di sini ini roda pilihan ini untuk mengisi waktu jedanya tadi. Oh, yang pertama kita bisa ada seseorang yang misalkan untuk mengisi konsep jeda dengan meminta maaf, apologies, atau dengan jalan-jalan, ngobrol. Nah ini mungkin dia bahasa Inggrisnya saya kan kurang mahir gitu. Terus ada juga yang konsep jeda dia harus bertemu keluarga, ya, atau ketemu sama sahabat, ya. Terus ada juga oh saya kalau marah harus menulis pesan, tulis sebanyak-banyaknya di situ. Nah dengan di situ dia akan menjadi reda. Terus yang berikutnya ada tell them to stop, berhenti. Duduk, tarik nafas, atau tidak melakukan aktivitas sebentar. Terus yang berikutnya itu ada count to 10 to call off, atau hitung sampai 10, misalkan tarik nafas sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya masih berarti lagi hitung lagi gitu ya. Terus atau go to another game, pergi ke permainan yang lain, pergi ke aktivitas yang lain yang membuat kita menjadi tenang gitu ya, atau share and take. Nah ini berbagi sama teman, cerita opinion sendiri. Nah kalau itu kadang kita dengan meluapkan, dengan bercerita sama teman, akhirnya kita jadi lega. Nah itu yang diharapkan ya. Nanti terus ya nah bentuk kegiatannya kemarin kita ya ini kegiatan berbagai praktik kemarin. Yang pertama kita kan menggunakan metode ARKA. ARKA itu apa? Aktivitas. Terus habis setelah kita melakukan aktivitas, terus ada refleksi dari aktivitas itu sendiri. Nah setelah refleksi nanti baru kita menjelaskan konsepnya. Nah, setelah konsep itu ada aplikasinya. Aplikasi jadi berarti kita mengaplikasikan, kita prakteknya. Kalau dalam pembelajaran bisa dengan diskusi atau presentasinya. Ini kemarin yang pertama kita dalam mengelola emosi di kegiatan aktivitas kami memberikan video ke anak-anak untuk mengamati kamu itu berperan sebagai orang yang ada dalam video itu. Terus anak-anak kalau kamu merasakan kesal atau apa, suruh meremas kertas yang saya berikan. Nah, meresponnya. Kalau misalkan responnya kok positif, dia akan mengembalikan lagi. Tadi yang mungkin harus diremas terus dikembalikan lagi. Nah setelah itu kita tanya. Oh iya. Nah terus terus ini hasil karyanya yang hasil karyanya kemarin itu ada ya ini roda pilihan itu seperti itu. Ini kan kita misalkan saat kondisi anak marah, nah ini dia mau menghitung atau mau ngapa, mau melakukan aktivitas apa, ini sebenarnya bisa ditambahkan di kelas masing-masing. Nah nanti kan bisa misalkan saat kondisi di kelas dia selesai, nah tidak hanya di BK atau kelas guru yang mendampingi bisa menggunakan trik ini untuk meredam sementara emosi anak-anak. Terus yang berikutnya ada papan cuaca. Ini hasil angkutan anak kemarin. Ini papan cuaca seperti ini. Fungsinya nanti misalkan kita mengetahui kondisi anak saat mau masuk kelas. Kalau misalkan mau masuk kelas, masukkan setiap anak satu dia suasananya sedang apa? Dia senang. Jadi kan kita sebagai guru, melihat papan cuaca ini kok banyak anak yang sedih. Nah kita nanti dalam pembelajaran bukan menambahi kesedihannya anak,
jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Bagaimana nanti ya di sini saya melaksanakan di hari Kamis 2 Oktober 2025 di kelas 9E, jumlahnya 34, yang 3 hadir bukan juga sama 3. Tujuannya yaitu mengembangkan pembiasaan karakter positif ya, yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Yang kedua, anak-anak itu mampu terbiasa tertib, tapi tidak hanya karena ada bapak ibu guru, dia bisa mandiri untuk masuk kelas tepat waktu, tapi itu karena dia punya tanggung jawab sendiri, bukan saya ada bapak ibu guru terus langsung masuknya itu. Soalnya kelas dia tidak katalog di kelas 2F yang boleh. Yang berikutnya, alasannya saya memilihnya adalah banyak peserta didik yang menaati tata tertib tadi, dia oleh guru, dia tertib, misalnya kayak semacam berpakaian saja ya Bu ya, ada sih harus diingatkan terus gitu. Terus yang kedua, budaya belajar memang yang atas keinginan sendiri masih kurang. Nah itu kan nanti keberlanjutannya ini dari jaga konsistensi, biar anak-anak itu sadar akan tanggung jawabnya, dia sebagai pelajar dia bisa membuat kebiasaan belajar tanpa harus disuruh gitu loh. Yang ya, jaga konsistensi. Nah, di sini ada kesadaran versus paksaan. Nah di sini kalau kita kan sebagai manusia kan ya pengennya dihargai. Nah, dengan kemarin kita ke anak-anak itu membuat permainan buka kepalan tangan. Ya, kalau misalkan dia membuka tangannya orang dengan dipaksa, atau yang membuka dia tidak perlu menyentuh, tidak usah paksa, tapi udah terbuka sendiri. Nah, kalau anaknya itu dengan sukarela dia merasa nyaman sama temannya, otomatis dia kan akan membuka sendiri tanpa harus ada iming-iming apa. Tapi kalau misalkan dia kok dipaksa, dia digelitiki, dia apakan, kalau dia akan semakin kuat memegang erat ini. Nah, harapan kita nanti kita bisa membuka kesadaran anak untuk menaati tata tertib, atau dia melakukan kegiatan tapi atas ada keinginan dari dalam dirinya. Yang terakhir, ini biasanya kalau kita, kemarin saya tanya anak, kalau seperti ini hati-hati, jangan lihat diri. Pasti apa? Jadi apa Bu? Nah, berarti apa? Kalimat larangan itu kalau yang membuat orang itu menjadi penasaran. Jadi yang perintah akan diabaikan, hati-hatinya diabaikan, tapi jangan ya itu malah direkomendasikan. Jangan lompat pagar, berarti nanti akan lompat pagar ya, seperti itu. Nah, ini pembiasaan berbasis kesadaran, disiplin biasa dan disiplin positif. Nah, tadi disiplin biasa itu karena ada faktor eksternal ya, ada faktor dari luar. Tapi kalau disiplin positif dari dalam diri anak itu tadi. Yang kedua, itu kalau disiplin biasa akan membentuk kepatuhan, tapi kepatuhan itu hanya sesaat. Tapi kalau yang disiplin positif, dia sudah punya kesadaran, dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya ini waktu masuk ya, udah masuk ini. Saya belajar, udah langsung lintas. Jadi itu seperti itu. Terus jangkanya untuk disiplin biasa itu pendek, tapi kalau disiplin positif itu panjang. Nah, kalau dari saya sendiri antara disiplin biasa sama disiplin positif, memang kadang kita perlu dipaksa dulu untuk membuat pembiasaan yang walaupun itu waktunya sementara. Nah, seiring berjalannya waktu kita membuat orang itu sadar, menyadari akan tanggung jawabnya. Nah, itu nanti akan berkelanjutan. Jadi ada kolaborasi
refleksi antara yang tadi memang perlu kita untuk melakukan sesuatu harus dipaksa dulu, diiming-imingi, entah itu berupa hadiah atau apa atau pujian. Tapi untuk membuatnya dia bisa konsisten panjang itu butuh proses. Nah, butuh proses yang berlanjut seperti ini. Dari kesadaran, nah ini aku mau lari sehari 10 km. Kalau misalkan kita langsung dalam satu hari langsung lari 10 km, nah kita harus lari 10 km, kok dampaknya udah capek ya. Nah itu nanti akan mempengaruhi pikiran otak kita, kok jadi tidak senang. Nah terus kalau yang sini aku mau tujuannya sama 10 km, tapi dia mulai dari pelan-pelan ya. Nah untuk kegiatannya sama ada aktivitas tadi bermain buka kepala tangan, habis itu ada refleksi ya. Terus yang berikutnya nah ini untuk membacakan hasilnya. Nah ini hasil refleksinya kemarin tentang permainan buka kepala tangan ya. Terus di aplikasinya kita kemarin bermain itu ya. Yang di aplikasinya itu kita membuat rutinitas untuk anak bisa bangun pagi. Oh iya, videonya. Enggak Pak. Tapi panjang Bu, ada saya sendiri. Oke, kita lihat di YouTube saja itu dimatikan. Terus kan, waktunya masih 2 menit. Nanti masih ada refleksi. Kamu menelpon mereka bisa tanya. Terus ramen.
Dari kegiatan kemarin kita untuk yang kelola emosi, anak-anak sudah memahami apa itu emosi, terus bagaimana paling dia tidak tahu untuk mengelola saat dia kondisi marah. Nah, untuk menjaga konsistensinya kemarin, anak-anak berusaha untuk mencoba untuk bangun cepat, tidurnya cepatnya. Ternyata kan anak-anak kemarin itu banyak yang tidurnya malam, bangunnya cepat, akhirnya di sekolah kan jadi sering ngantuk. Nah, ternyata dari situ nanti kita lihat siapa saja yang tidurnya malam, biar dia tidurnya cepat. Nah, nanti bangunnya cepat dan mendapat tidur yang berkualitas, sehingga pembelajaran nanti di sekolah dia juga mengikuti dengan maksimal. Dari seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, dari Bapak Ibu mungkin ada memberikan umpan balik untuk kegiatan berbagi praktik baikan ini. Ayo, Mateka. Dan itu kita bahas nanti. Ibu fasilitator, Bu pengawas, Bu kepala, Bu tamu dari SMP ini Pak dan Pogo, Bu Umi dan teman-teman guru yang saya hormati, luar biasa. Ternyata tentang anak itu memang unik, butuh sentuhan tersendiri. Dengan hati untuk masing-masing anak yang tentunya punya karakter yang berbeda-beda, punya background keluarga yang berbeda-beda, punya emosi yang berbeda-beda, dan ini menambah pengetahuan, menambah perbendaharaan bagaimana harus menangani anak per anak, bukan disamaratakan. Demikian, nanti saya tidak tambah bingung. Terima kasih. Monggo. Memberikan untuk kesimpulannya, kita bersama-sama Bapak Ibu guru BK semuanya untuk mendidik anak, membentuk karakter anak, mulai menciptakan lingkungan belajar yang aman, senang, dan menggembirakan. Seperti itu. Jadi saya seperti itu. Kalau ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Pak Hidik sendiri jadi langsung. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi inti acara berbagi praktik baik 7 jurus BK IPA dari Ibu Umi Mubarokah SPD. Sekali tepuk tangan Bu. Ya, semoga kami dari Bapak Ibu guru dapat mengaplikasikan jurus-jurus yang sudah disampaikan oleh Bu Umi tadi. Ya, kami dapat mengaplikasikan jurus yang disampaikan Ibu Umi tadi, sehingga anak didik kita dapat kita arahkan sehingga menjadi anak-anak yang nurut, disiplin, dan tidak banyak
masalah. Baik Bapak Ibu, berhubung acara kita sudah selesai untuk berbagai praktik baiknya, sampailah kita di acara yang ke-8 yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini. Mohon maaf sebelum kita tutup, apabila dalam pemandu acara pada siang hari ini ada kata tutur yang tidak berkenan